السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. Segala puji marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan badan, kesehatan jasmani dan rohani kita, sehingga kita dapat hadir dalam tempat yang sangat mulia ini dalam rangka meningkatkan kualitas amal ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau hadir sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak nanti. Jemaah dirahmati Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara orang alim yang dikenang dan dikenal namanya, karyanya hingga hari ini adalah Al-Imam Al-Ghazali. Seorang yang di samping memiliki ilmu zahir, tapi juga beliau memiliki ilmu batin, spiritualitasnya, pengamalan ibadahnya dalam kesehariannya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kualitas batin yang merupakan inti daripada sebuah kebahagiaan manusia. Jadi orang-orang yang bahagia adalah orang yang tenang rohaninya. Maka oleh karena itu dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan ibadah itu, maka disebutkan aspek batinnya. Allah mengatakan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, pada ujungnya adalah la'allakum tattaqun, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Dengan engkau melaksanakan ibadah Ramadan itu, ibadah puasa itu, maka kualitas batin engkau menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan tentang zakat, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah daripada mereka zakat mereka. Tujuannya apa? Tutahhirhum, mensucikan mereka, membersihkan mereka daripada dosa dan noda. Jadi aspek spiritualitas itulah yang menjadi puncak kebahagiaan seorang manusia di dalam hidupnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hadirnya Imam Al-Ghazali menjadi orang yang alim, yang dikenal oleh manusia hingga saat ini. Beliau juga dikenang pula dengan populer karya-karyanya, di antaranya adalah kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin. Maka disebut dalam sejarah kehidupan beliau, pendorong yang pertama adalah pendorong daripada orang tuanya. Imam Al-Ghazali ini ayahnya adalah seorang fakir. Kana abuhu faqiran. Orang tuanya adalah orang yang fakir, orang yang tidak memiliki banyak hartanya.
Maka disebutkan ya'kulu min amali ghadri suf. Makan kesehariannya itu diperoleh dari usahanya memintal wol. Jadi orang tuanya bekerja memintal wol, dari itulah mereka makan sekeluarganya dengan segala kesederhanaannya. Jemaah rahmati Allah, kelebihannya adalah orang tuanya itu yatufu 'alal mutafaqqihah. Aktivitasnya di samping bekerja untuk mendapatkan makan minum keluarganya, yatufu 'alal mutafaqqihah. Beliau datang dari satu orang alim kepada orang alim yang lainnya. Beliau senang mempelajari ilmu pengetahuan. Inilah kelebihan ayah Imam Al-Ghazali. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, untuk menjadi seorang anak yang alim harus berangkat dari seorang orang tua yang saleh pula, sebagaimana ayahnya Imam Al-Ghazali. Jadi itu kegiatannya, yujalisuhum, bermujalasah, bergaul dengan orang-orang alim, mengikuti kajiannya, ibadahnya, tingkah lakunya. Yastami'u kalamahum, beliau memperhatikan, mendengar apa yang mereka katakan dalam kajian-kajiannya itu. Kemudian apa yang luar biasa juga, baka wa tadarra'a. Jadi beliau sering menangis. Ayah Imam Al-Ghazali ini kalau mendengar sesuatu yang menyentuh kalbunya, maka beliau sering meneteskan air mata. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tadarra', dan beliau menundukkan hatinya, menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sa'alallah. Lalu beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikan anak saya seperti fulan ya Allah, keilmuannya, ibadahnya, tingkah lakunya, kepribadiannya. Maka jemaah rahmati Allah, ini pula yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau lewat suatu yang indah menikmatinya, maka beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikan saya mendapatkan kebaikan itu dalam syurga nanti. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tersentuh apa yang beliau lihat itu ke dalam kalbunya. Wa sa'alallaha ay yarzuqahu waladan yaj'alahu faqiran, yaj'alahu faqihan. Jadi bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rezeki kepadanya seorang anak yang faqih, seorang anak yang alim, seorang anak yang memiliki wawasan keilmuan yang luas. Maka jemaah dirahmati Allah, doa orang tua ini sangatlah penting bagi keberhasilan seorang anak. Tidak ada seorang anak yang bisa berhasil tanpa diiringi doa seorang orang tua. Jadi makanya dikatakan doa ibu itu sepanjang jalan. Hamba Allah yang dimuliakan, begitulah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ketika beliau masuk ke dalam mihrab mendapatkan Maryam mendapatkan makanan yang sangat unik, makanan yang pada musim panas tapi ada pada musim dingin, makanan yang pada musim dingin tapi ada pada musim panas. Maka Nabi Zakaria mengatakan, anna laki hadha, wahai Maryam, dari mana ini makanan ini, buah-buahan ini? Ini kan musim panas, kok ada buah-buahan yang biasanya pada musim dingin? Qalat huwa min indillah. Maka Maryam mengatakan, ini adalah dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki tanpa ada batasnya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Nabi Zakaria ini ketika melihat sesuatu yang unik,
yang membahagiakan, yang mengagumkan. Apa yang terjadi? Memberikan inspirasi kepada beliau untuk berdoa. Ingin pula mendapatkan anak seperti Maryam. Jadi orang tua yang saleh, orang tua yang baik itu ketika melihat ada anak yang pintar, yang saleh, kepingin anaknya seperti itu. Maka daripada itulah terdorong Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan pula saya anak, ya Allah, anak yang tayyib, anak yang baik, anak yang soleh, ya Allah. Engkau adalah zat yang mendoa, yang mendengar doa hamba-hambanya. Jadi jemaah dirahmati Allah, ternyata doa seorang ayah itu dekat ijabahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa anak kepada orang tua, doa orang tua kepada anak, doa yang tidak ada terhalang apapun untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita setiap selesai salat kita doakan kepada anak-anak kita. Doakan kesalehan mereka, doakan kebaikan mereka, doakan akan kesuksesan dalam hidup mereka. Pula kita mengatakan kepada anak kita, nak, jangan lupa doakan ayah ya. Jangan lupa doakan ibu ya. Karena doa anak kepada ayah dan ibunya pun tidak terhalang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba Allah yang dimuliakan, demikian beberapa contoh orang-orang yang terdahulu yang tidak lupa mendoakan kepada orang tuanya dan mendoakan kepada anaknya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayah Imam Al-Ghazali ini yahduru majalisil wa'd. Beliau juga senang hadir dalam majlis kegiatan ilmu dan juga nasihat-nasihat, senang mendengarkan nasihat-nasihat. Fa idza taba waqtuhu, apabila beliau sudah berada dalam keadaan yang nyaman sambil bertafakur, sambil menenangkan hatinya, wa sa'alallaha ay yarzuqahu waladan wa'adha. Beliau berdoa, ya Allah, kepingin seperti orang yang tadi saya dengarkan itu. Kepingin anak saya seperti juga. Fastajaballahu da'watih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan dua doa ayah Imam Al-Ghazali tadi. Menjadi orang yang faqih, orang yang luas wawasan keilmuannya, dan orang yang bisa memberikan pencerahan kepada manusia. Maka Imam Al-Ghazali luas keilmuannya, luas wawasannya. Apabila beliau menceritakan tentang puasa, bukannya hanya aspek rukun puasa saja yang beliau jelaskan, tapi apa hikmah di balik ibadah puasa. Cobalah kita baca kitab Ihya Ulumuddin. Begitulah wawasan keilmuan Imam Al-Ghazali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang tersurat dan ilmu yang tersirat. Maka jemaah dirahmati Allah, saya masih teringat ketika suatu saat membaca tentang topik as-saum, puasa. Kata beliau, puasa itu ada rukun dan syaratnya, tapi ada tambahannya. Kata beliau, sahnya seorang berpuasa itu secara hakikat, secara batin adalah apabila dia mampu mengikuti sifat-sifat Allah dan mengikuti sifat para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maknanya? Maknanya orang yang berpuasa itu mampu mengikuti sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang memberikan rezeki, senang memberi dan tidak berharap untuk diberi. Maka orang yang berpuasa, dia ada dorongan terus berbagi kepada orang lain, tapi tidak berharap untuk diberikan kembali kepadanya.
Seolah-olah beliau mengatakan orang-orang yang berpuasa ini baru sah puasanya bila semakin meningkatkan keikhlasan yang ada pada dirinya, berbuat sesuatu dengan memurnikan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin betapa penting di antara ibadah zahir dan tersentuh dengan ibadah batin dalam hidup dan kehidupan manusia, karena hakikat kebahagiaan itu ada dalam hati sanubari manusia. Persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fi al-jasadi mudghah. Ingatlah bahawa dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Fa idza saluhat saluha al-jasadu kulluh. Kalau ia baik, maka baik pula seluruh badannya. Wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu. Ingatlah, itu adalah hati. Maka hati adalah samudra yang tiada bertepi. Begitu luasnya hati kita. Walaupun rumah kita sempit, tapi dengan hati itu bisa merasa betapa luas hati kita itu. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaikan hati kita ini akan menghadirkan sosok yang bisa bahagia, tersenyum gembira sepanjang hidupnya, hidup bahagia dan kembali kepada Allah, mendapatkan syurga dari Allah Jalla wa Ala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Ghazali menyentuh aspek-aspek spiritualitas. Beliau menyebut tentang amradul qalbiyah, bagaimana penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita untuk menghadirkan orang yang bisa bahagia dalam hidupnya. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya apa yang beliau sampaikan itu sangat terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak menghadirkan orang masuk dalam syurga itu adalah takwa kepada Allah dan berbudi pekerti yang baik. Takwa itu menghadirkan hati yang baik. Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Di mana? Ada di dalam hati kita. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, aspek spiritualitas yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali sungguh sangat menyentuh hati dan kehidupan manusia. Hamba Allah yang dimuliakan. Karena itulah Imam Al-Ghazali sangat mendekatkan antara ilmu dengan amal. Tanda orang berilmu adalah beliau sudah beramal. Tanda beramal adalah beliau pasti memiliki ilmu pengetahuan. Maka kita lihat tauzi'u a'malihi, bagaimana Imam Al-Ghazali membagi-bagi aktivitas kegiatannya dalam kehidupannya, dalam 24 jam hidupnya itu, bagaimana Imam Al-Ghazali menata hidup ini agar lebih sempurna, agar tidak ada waktu yang tersia-siakan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan beliau yang pertama, khatmul Quran. Beliau usahakan mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Bayangkan dalam hidup yang begitu padat kegiatannya, beliau tetap ada waktu untuk mengkhatam, membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, mujalasah arbabil qulub. Beliau bergaul dengan orang-orang yang memiliki sentuhan hati, yang tinggi spiritualitasnya, yang ketika berbicara selalu menyentuh aspek-aspek spiritual, karena di sanalah punca dan puncak kebahagiaan. Karena jemaah rahmati Allah, aspek materi itu tidak pernah akan habisnya. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin, labtagha wadiyan akhar." Dia kata manusia punya satu lembah emas, pasti dia akan mencari satu lembah yang lain. Wala mala'a jawfa ibn Adam illa turab, dan tidak mungkin akan puas manusia dengan materinya kecuali ketika diisi dengan tanah dalam rongga mulutnya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang kedua, menghadirkan kebahagiaan, mujalasah arbabil qulub, bergaul dengan orang-orang yang bersentuhan spiritualitasnya.
yang berzikir dan berfikir, yang selalu hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mengatakan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina 'adzaban nar. Mereka yang berzikir kepada Allah sambil keadaan berdiri, sambil keadaan duduk, sambil keadaan berbaring. Lalu mereka bertafakur terhadap apa yang Allah ciptakan, langit dan bumi, seraya mengatakan, ya Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia yang telah Kau ciptakan, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami, ya Allah, dari api neraka. Jadi orang yang berzikir, orang yang berfikir, yang Allah berikan ganjaran kebahagiaan baik dalam dunia atau ketika kembali ke alam baka. Yang ketiga, jamaah rahmati Allah, at-tadris li talabatil ilm. Samping beliau belajar, beliau tidak lupa mengajar. Karena mengajar adalah sesuatu yang sangat mulia. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, innama bu'istu mualliman. Aku hanya diutus oleh Allah untuk menjadi orang yang mengajar. Mengajar, memberikan pencerahan kepada manusia. Berangkat dari keluarga kita yang kecil kepada masyarakat kita untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Ilmu itu akan abadi dengan kita memberi kepada orang lain. Maka oleh karena itu, semakin banyak kita memberi, semakin banyak Allah kembalikan kepada kita ilmu kita. Jadi oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, salah satu poin kegiatan Imam Al-Ghazali adalah at-tadris. Beliau tidak lupa mengajar. Mengajar manusia, mengajar bil kalam dan mengajar dengan qalam. Mengajar dengan ucapan-ucapan, juga mengajar lewat tulisan-tulisan. Itulah Imam Al-Ghazali, sehingga hingga hari ini kita masih belajar. Walau belajar tidak dengan kalam, tapi belajar dengan qalam, dengan untaian tinta emas yang beliau tuliskan itu sungguh sangat menyentuh kalbu dalam kehidupan manusia, menata dan meniti kehidupannya. Jamaah rahmatullah, berikutnya adalah disebutkan idamatu was-salati was-siyam. Beliau senantiasa melaksanakan ibadah salat dan puasa. Salat, di samping salat wajib, beliau selalu melaksanakan salat sunnah. Jadi mudawamah, senantiasa beliau melaksanakan ibadah salat dan puasa dalam hidupnya, yang ini merupakan sesuatu amal yang sangat istimewa. Maka ini juga dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang bertanya, bagaimana amal Abdullah bin Umar, apa aktivitas kesehariannya? Maka dijawab oleh temannya, Abdullah bin Umar itu ya kalau tidak salat ya beliau membaca Al-Quran. Kalau tidak membaca Al-Quran apa? Ya salat. Jadi amal ibadahnya begitulah, ya, terpikat dan terikat dengan kegiatan kesehariannya. Sehingga karena baik hubungan beliau secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melahir pula hubungan yang baik secara horizontal kepada manusia. Jadi oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, orang yang paling bahagia, orang yang memiliki dua aspek keterkaitan relasi hubungan baik secara vertikal kepada Allah maupun hubungan horizontal kepada manusia, maka itulah orang yang terbaik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, orang yang paling baik, orang yang dapat dirasakan manfaatnya oleh manusia yang lain. Kita dalam dunia ini dirindukan oleh manusia. Ketika kita tiada, mereka juga akan merindukan kehadiran kita. Jadi oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik, orang yang selalu dirindukan oleh manusia lain, dan juga Allah Subhanahu wa taala selalu menyayanginya, merahmatinya dalam hidup dan kehidupannya. Semoga jemaah yang dirahmati Allah, kita jadikan kesempatan hidup ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan
dengan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencurahkan dan mencerahkan rahmah kepada kita agar kita dapat menata hidup yang lebih baik, hidup yang penuh dengan amal ibadah, hidup yang penuh dengan nilai-nilai yang sempurna dalam hidup kita. Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti kebahagiaan itu adalah kemampuan kita memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan-kesempatan yang ada yang kita rasakan dalam dunia ini. Sebagaimana Nabi ingatkan kepada kita bagaimana kemampuan kita untuk menata kesempatan ini. Hidup kita adalah waktu, dan apabila kita mampu memanfaatkan dengan baik, itulah inti kebahagiaan kita. Karena tanpa terasa waktu muda sudah berlalu, waktu tua pun sudah mulai kita awali. Dan demikian pula waktu tua terus akan berakhir. Maka orang yang terbaik, orang yang sadar betapa cepat waktu itu berlalu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi